Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin. Siap. Berdoa sosialisasi dimulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, kita absen dulu ya. Bu. Yang pertama, Junaifi. Hadir. Yang kedua, Muhammad Firhan. Ada. Kemudian Muhammad Imron. Hadir. Nah, Purnama Wijaya. Dia masuk, Bu. Kemana? Dia sakit, Bu. Oh ya sudah. Berarti hari ini yang tidak hadir cuma Purnama ya. Iya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang peralatan gambar. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari gambar tekniknya untuk garis gambar. Sudah muncul. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang mengenai garis gambar. Sebelum itu saya akan tampilkan mengenai apa saja sih KD-nya. Yang pertama ada menerapkan konsep dan aturan jenis-jenis garis gambar pada gambar teknik. Yang kedua ada menggambar jenis-jenis garis gambar pada gambar teknik. Untuk indikatornya bisa memahami informasi dari jenis-jenis gambar, menerangkan konsep dan aturan jenis-jenis garis gambar, menjabarkan jenis-jenis garis pada gambar teknik, dapat membedakan garis gambar, mengidentifikasi jenis-jenis garis gambar itu kayak gimana saja, dan yang tak lupa membuat garis gambarnya itu. Untuk tujuannya apa sih kalian menggambar itu? Yang pertama, kalian bisa tahu apa saja jenis-jenis garis gambar. Yang kedua, tahu aturan atau standarisasi jenis-jenis garis gambar. Yang ketiga, menerangkan teknik menggambar jenis-jenis garis gambar teknik. Dan yang tak lupa kalian mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Untuk sumber belajarnya, kalian bisa lihat di situ ada dari bukunya Purwanto, Suparno, Depdikbud, dan di internet juga banyak ya referensi-referensi yang dapat menunjang kalian belajar. Jadi sekarang kita masuk ke yang materi sebenarnya yang untuk garis gambar. Sebelumnya saya ingin bertanya, di antara kalian apa sudah tahu ada berapa jenis garis-garis gambar? Belum, Bu. Belum pernah belajar. Jadi jenis-jenis garis gambar itu banyak ya. Yang pertama ada yang itu, yang A itu tebal kontinu. Untuk ketebalannya itu biasanya 0,5, 0,3 di atasnya itu. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk garis-garis nyata. Yang kedua itu ada garis tipis kontinu. Jadi ketebalannya bisa 0,01. Fungsinya buat apa? Garis berpotongan khayal, garis ukur, garis proyeksi atau bantu, garis penunjuk, garis arsir, dan sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian yang ketiga ada garis tipis kontinu bebas. Ada garis kontinu dengan zigzag, itu keduanya itu sama untuk dibuat di garis potongan. Jadi kan kalau nanti diterapkan itu kan nggak mungkin sih balok yang begitu panjang kalian gambar gitu, enggak. Jadi kalian di kanan kirinya itu diberi garis potong itu ya. Jadi biar tahu kalau itu potongan dari gambar yang sebenarnya itu. Kemudian ada garis gores tebal, garis gores tipis. Ada juga yang panjang titik itu fungsinya untuk garis sumbu, garis simetris, lintasan. Yang H itu garis bergores tipis yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk garis bidang potong. Kemudian ada garis bergores tebal, menunjukkan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. Yang terakhir itu garis panjang titik panjang, titik panjang. Itu fungsinya untuk apa? Bagian yang berdampingan, kemudian ada batas-batas kedudukan benda yang bergerak,
Ada garis sistem pada baja profil, kemudian bentuk semula sebelum dipotong. Untuk ketebalan garis gambar itu macam-macam ya. Untuk garis tebal yang sudah saya sebutkan tadi bisa 0,3 sampai 0,5 atau di atasnya. Untuk garis tipis 0,1 sampai 0,2. Untuk garis strip putus-putus itu 0,2 sampai 0,3. Untuk garis strip untuk garis strip titik 0,1 sampai 0,2. Sama aja sih sebenarnya sama yang garis tipis untuk ketebalannya. Yang terakhir itu garis strip titik itu 0,04 ya itu maksudnya. Jadi jadi lebih tipis. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih cara menggambar garis tegak lurus. Kita lihat di video berikut. Jadi yang pertama siapkan dulu ya penggarisnya. Kan kemarin sudah disuruh Mbak penggaris. Sudah siap, Bu. Jadi satu penggaris itu ditaruh di kertasnya. Kemudian tarik garis dari kiri ke kanan ya. Jangan kanan ke kiri, tapi kiri ke kanan. Kemudian untuk goresannya itu satu kali saja. Jangan bolak-balik. Nanti ketebalannya malah tidak beraturan. Kalau menggarisnya dari kanan ke kiri kenapa? Apa bedanya nanti? Nanti badannya meliuk-liuk kamu nanti. Oh. Jadi nggak pas aja. Kalau kiri ke kanan kan seret. Tapi kalau kanan kiri kamu gini-gini malah kesusahan. Lanjut. Jadi dilihat itu ya. Jadi tangan satu penggaris itu ditahan. Kemudian untuk tangan berikutnya kita geser ke atas ke bawah gitu. Jadi biar gampang. Yang satu pokok yang tetap aja. Jangan banyak digerakin. Yang kanan ini biar bisa geres terus straight gitu. Gini kan. Seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Sudah jadi. Kemudian menggambar garis sejajar. Untuk menggambar garis sejajar ini prinsipnya sama seperti tadi. Jadi tangan kiri menahan penggaris yang terserah mau yang panjang atau yang pendek itu ditahan. Yang tangan kanan untuk ditaruh di atasnya gini, dinaikkan itu. Jadi mau tanya. Ya. Apakah memang harus pakai penggaris yang berbentuk segitiga itu? Iya. Kenapa kok harus memakai yang segitiga? Karena lebih memudahkan kalian, kan sudah ada sudutnya itu. Jadi enak garisnya gitu. Kemudian menggambar garis lengkung. Yang pertama kalian buat dulu garis sejajar yang tadi itu seperti ini ya. Seperti di pointernya itu ya. Yang pertama yang jangka yang lancip itu ditaruh di titik yang sini ya, di titik yang sini. Kemudian jangka yang ada pensilnya itu di sebelah sini. Tapi sebelum itu kalian ukur dulu jaraknya berapa. Setelah yang lancip di sini, kemudian yang pensil di sini, kita putar seperti yang di bawah itu. Contohnya. Untuk yang garis berikutnya sama juga ya. Dan yang tak paling penting itu yang harus diperhatikan adalah ketebalannya. Kenapa? Karena ketika nanti kalian sudah memasuki pelajaran konstruksi bangunan, kalian akan paham fungsinya garis tebal tipis itu apa. Seperti itu. Jadi sekarang kalian tuh dilatih tahu bedanya. Biar bisa membedakan nanti waktu membaca gambar. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum. Tugas ya anak-anak. Tugasnya gampang saja kok.
Mbak penggaris tidak. Bawa. Minggu kemarin kan sudah disuruh bawaan. Kalau nggak bawa. Kalau nggak bawa bisa pinjam di lab gambar. Maaf ya, ini sebenarnya di lab gambar, cuma berhubung lab gambarnya tadi kuncinya dibawa sama Pak yang jaga, kita pindah di lab sini. Habis katanya. Ya sudah, ini pakai punya saya saja. Iya, Bu. Ini saya pinjamin. Oh iya, makasih. Jadi yang pertama itu kalian buat garis tepinya dulu ya anak-anak. Ini garis tepinya. Garis tepi itu kan ini kertas. Jadi kalian ambil ke dalam gini 1 cm. Digarisin dulu. Paham? Saya tunggu, saya lihat. Setelah buat garis tepinya, kalian buat kotak yang dalam-dalam ini ya. Untuk jaraknya dari garis tepi, tadi kan kalian sudah membuat garis tepi. Habis itu masuk ke dalamnya itu sekitar 6 cm. 3 cm aja udah, 3 cm. Untuk kotaknya ukurannya 6 cm, tegak vertikal, Ya. dan mendatarnya 7 cm. Gininya. Bisa anak-anak? Alhamdulillah bisa, Bu. Tidak. Sudah, kemudian kalian buat ya, itu yang pertama 180 derajat. Tadi kan sudah diajarin buat menggambar garis sejajar, prinsipnya sama. Waktunya kurang 5 menit ya anak-anak. Belum selesai, Bu. Sabar. Tenang, masih 5 menit lagi kok. Waktunya sudah habis ya anak-anak, saya ambil. Jadi gimana? Kalian sudah paham apa belum cara menggambar garis-garis ini? Sudah, Bu. Sulit cuma ngatur kecepatan yang jauh. Ya, memang semua itu butuh kesabaran ya. Jadi kalau kalian menggambar itu harus sabar dan harus telaten. Dan juga harus setiap hari. Kenapa? Agar tangan kalian tuh luas dalam menggambar. Seperti itu. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai huruf gambar. Jadi penggarisnya jangan lupa ya lagi ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ya. Kalau begitu mari ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Berdoa sesuai pelajaran masing-masing. Mulai. Selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Bu, ya. garisnya, Bu. Sama-sama, sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum.